Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Comic Sense, ruang berbagi pengalaman komik bersama saya Sweta Kartika. Ini sekarang saya pengen membahas hal di luar teknis pembuatan komik yang tidak secara langsung berhubungan dengan teknis sih. Yaitu saya pengen bahas tentang lebih ke pilihan kita mau ngomik nerbitin via penerbit atau nerbitin indie. Ya gitu, itu ada dua jalur ya. Sebetulnya jalurnya banyak sekali, tapi saya bagi dua deh gitu. Saya nggak tahu apakah ini masih relevan apa enggak, karena pada saat saya ngomik beberapa tahun yang lalu, ini masih dua ini wacananya. Jadi pengennya nerbitin sendiri atau lewat penerbit. Yang mana hari ini itu udah hybrid sebetulnya. Situasinya sudah sangat berbeda dengan 3 tahun yang lalu aja udah beda. Jadi dulu itu kan kita ngomongin mundur dulu deh 10 tahun lalu deh, tahun 2010 atau sebelumnya lagi 2009, sebelum 2010-an. Itu momennya waktu itu sangat berbeda situasinya, di mana zaman dulu itu komikus itu nyari penerbit supaya karyanya bisa diterbitkan, dan era itu lagi masih booming komik fotokopian. Jadi kalau kreator komikus gitu ya mau bikin komik ya bikin sendiri terbatas, di fotokopi sendiri, dijual di kalangan terbatas. Tahun berapa ya itu ya, tahun segitu lah, tahun di bawah tahun 2010-an lah kalau nggak salah. Saya kenal dengan komikus fotokopian yang saat ini sudah terkenal banget, namanya Mas Dimboy. Itu kakak kelas saya. Jadi dulu tugas akhirnya Mas Dimboy saya bantu ngerjain tugas akhir dia, karena tugas akhirnya tuh komik waktu itu. Nah, Mas Dimboy itu pernah ada satu cerita lucu nih. Saya harap kalau dia denger komen terus membenarkan atau menyalahkan ya. Jadi kayak gini. Dulu tuh dia sering banget bikin komik malam di kertas HVS dibagi 2 ya, jadi A5. Gambar aja di situ komik Mas Dimboy yang sekarang, kayak yang sekarang ini slapstick itu digambar, habis itu di fotokopi, titip jual, lalu dititip jualkan di sebuah kantin di kampus kami di ITB, di kantin arsitek lah. Nah dari situ nitip jual sambil ini ya, minta konsinyasi lah si tukangnya. Jadi mang ambil 1.000 deh kayak gitu, saya jual 5.000 kayak gitu. Padahal satu fotokopian kan mungkin 2.000-an lah mungkin lah. Jadi dia udah untung sebetulnya kalau laku. Nah itu era-era itu terjadi, itu tahun berapa ya, 2007 mungkin, 2007 apa 2008 waktu itu. Nah sampai 2010 itu masih seperti itu situasinya, di mana komik fotokopian itu masih ramai lah. Mungkin karena belum ada media sosial juga, dan kalaupun ada di era-era berikutnya belum tahu cara memonetisasi, intinya menguangkan komiknya. Jadi ya seperti itu cara menguangkannya, dengan cara menjual komik fisik. Ya intinya kita pengen berkarya sebagai komikus dengan perut kenyang ya. Makanya kita nyari penerbit supaya kita dapat royalti. Nah, ini ngomongin spektrum berpikir pada saat industrinya masih seperti itu, masih berbeda dengan yang situasi sekarang. Yaitu dulu itu kenapa kita mengandalkan penerbit? Karena penerbit nanti yang akan menghandle semua proses setelah proses pengkaryaan kita. Jadi kalau kita selesai berkarya, saya kasih ke penerbit, saya istilahnya melamarkan karya kita lah. Lalu di sana setuju diedit, approve ya, misalnya naskahnya approve, setuju untuk diterbitkan, biasanya akan dikasih surat nota kesepahaman, Memorandum of Understanding kalau saya, MOU lah kalau. Jadi ada nota kesepahaman, nanti kita dikirim, kita sebagai pihak kedua, pihak pertama adalah penerbitnya atau kebalik lah, sekitar itu. Nanti di situ akan dikasih tahu kalian akan dapat royalti segini, biasanya 10% tuh, 10%, 7-10%. Saya kurang tahu kalau ada yang lebih, mungkin kalau udah senior banget mungkin bisa lebih, tapi biasanya segitu. Nah nanti penerbit yang akan mengambil alih sisanya. Kita tuh sampai karyanya jadi aja udah, nanti dikasih penerbit yang akan ngurus sisanya. Jadi kayak
Penerbit akan mengurus produksinya, habis itu ngurus marketingnya, pergudangannya, distribusinya, macam-macam. Nanti di situ di MOU tadi juga sudah ada kesepakatan kapan kita akan mendapatkan hasil royalti dari jualan komik kita. Nah, tapi ya di Indonesia kan saya rasa industrinya belum sestabil di Jepang atau Korea ya. Jadi kita tetap harus bantu promo juga sebagai kreator. Makanya kita ya harus cerewet lah gitu, membantu penjualan komik kita yang ada di penerbit itu dicetak. Kita promo supaya laku, laris, nanti dicetak ulang. Seperti itu mekanismenya. Memang itu sebuah sistem investasi sebetulnya. Jadi kalau kita punya karya dititipin ke penerbit, ya sudah, tugas kita selesai sampai di pengkaryaan. Nah, apa bedanya sama komik indie? Komik indie itu ya tidak ada peran penerbit, artinya semua peran yang tadinya diambil alih oleh penerbit kalau kita nerbitin komik via penerbit itu diambil alih oleh kita sendiri. Contohnya ya kayak tadi, kayak Mas Dimboy, dia memproduksi sendiri sampai selesai ya, terus habis itu di tanda kutip dikaryakan sendiri, terus diproduce tanda kutip dicetak sendiri, dipasarkan sendiri, dapat koordinasi sendiri langsung dari toko, ya seperti itu bedanya. Makanya waktu itu sempat ada perbedaan, apa sih bedanya komik indie sama penerbit di era itu, ya seperti itu bedanya. Nah, zaman berubah, waktu terus berganti, industri komik juga beradaptasi dengan perkembangan dunia digital. Jadi peran media sosial hari ini kan tuh banyak mengubah sebetulnya. Dan saya senang sekali gitu dengan perubahan ini. Dulu kan kayak saling mengandalkan banget. Nah, kalau sekarang enggak, kita sekarang saling mengandalkan situasinya. Artinya seperti ini. Ketika saya membuat komik dulu harus dicetak fotokopi sebagai sistem broadcast. Sekarang nggak perlu. Kadang-kadang ya kita bikin dulu, kita posting di internet, preview halamannya, kalau setuju orang bisa pre-order. Ini kalau kita komik indie. Yang masih menjalankan proyek komik indie dengan adaptasi sistem digital ini, salah satunya itu komik Cool dari Kurnia Hartawinata. Dia bikin, Kajati juga gitu. Jadi dibikin produksinya dia sendiri, habis itu dicetak sendiri, habis itu baru dijual secara online. Tidak mengandalkan penerbit, jadi langsung direct selling ke calon pembelinya. Masih banyak ya di teman-teman yang saya kenal juga masih mengandalkan sistem ini juga. Saya pun masih melakukan itu gitu. Jadi kenapa ya? Karena saya emang seneng. Saya masih hobi gitu, hobi bikin komik indie. Maksudnya nggak saya labeli, saya nggak daftarkan ke penerbit karena mungkin tidak semua penerbit menerima karya yang kita bikin. Artinya selektif juga mereka. Kalau yang sekiranya temanya nggak populer atau ya kurang banyak pasarnya, itu biasanya memang diperhitungkan lagi kayak yang lain aja deh gitu. Jadi kayak itu sah, hukumnya sah ya. Jadi kita tidak bisa mengutuk penerbit, lu kok nggak mau nerima karya gua, ini unik loh. Ya nggak bisa gitu juga, karena penerbit kan pedagang, jadi tidak mau rugi lah. Ya ada sisi edukasi pasar juga, tapi saya rasa tidak banyak sih peluangnya. Nah, ruang-ruang yang tidak bisa diakomodir oleh penerbit, karya-karya, genre-genre yang tidak bisa diakomodir oleh penerbit itu ya kita ambil alih untuk kita rilis sebagai komik indie. Yang saya bikin contohnya ya kayak komik Panca Sang Perkasa, itu saya bikin sendiri. Artinya bikin sendiri, memproduksi sendiri, saya cari percetakan offset sendiri, bebas gitu. Karena mungkin temanya tidak populer gitu kalau mau diterbitkan. Kalaupun populer, jumlah halamannya tidak memenuhi. Kalau indie kan suka-suka kita ya. Kita mau bikin komik isinya cuma 40 halaman, ya suka-suka kita. Sedangkan kalau penerbit itu ada standar minimal halaman. Saya lupa berapa, tapi sekitar 100 apa 80 gitu. Soalnya saya pernah sama Anissa Nisfihani itu bikin komik kolaborasi di Lovemade yang di penerbit Mizan itu 40 halaman, saya 40 halaman, Anissa 80 80 tuh terbit di bawah penerbit major ya. Dan bisa artinya, dan kami dapat royalti. Itu masih berlaku kayaknya. Mungkin ini kebijakan masing-masing penerbit sih. Nggak semua penerbit sama peraturannya, tapi secara umum
kisaran jumlah halamannya segitu sih, 80, 100, 120. Journal of Terror, komik Journal of Terror yang cetak itu 120 halaman. Kayak gitu. Nah, tapi kalau kita membuat komik yang indie tadi, bebas gitu jumlah halamannya. Kalaupun saya membuat komik indie jumlahnya panjang, tapi saya tetap nekat pengen ini, nggak mau ikut label penerbit, itu sah. Ya tergantung gimana kita milihnya aja sih. Itu mah pilihan sebetulnya. Makanya kayak saya pengen juga mengakomodir. Waktu itu kan saya sama Alex Irzaki itu ya kami seneng lah bikin komik silat lah, bikin komik pendekar gitu. Makanya terus ngajakin beberapa teman-teman untuk main pendekar-pendekaran di Padepokan Raga Sukma. Jadi ini sebenarnya komikus yang hobinya main pendekar-pendekaran aja di Padepokan Raga Sukma. Ya Raga Sukma itu saya poles gitu seolah-olah itu penerbit, padahal ya bukan. Cuman ada label gitu. Jadi kalau ada komik-komik yang sebetulnya itu komik indie aja, komik-komik yang ya standarnya tidak terlalu standar juga, kita bebaskan. Betul, di Padepokan Raga Sukma kan saya juga merangkap editor, suka-suka saya aja, suka-suka kami lah. Jadi suka-suka aja jumlah halamannya berapa. Itu sebetulnya indie lah, hybrid kali ya. Udah mulai gabung sama major tapi juga terbatas jumlahnya. Artinya fleksibel sebetulnya. Nah, itu salah satu pengaplikasian dari ilmu membuat komik dengan genre yang tidak bisa diakomodir penerbit. Kita bisa cetak sendiri, dikasih label sendiri juga nggak apa-apa, suka-suka kita itu. Terbatas soalnya kalau kayak gini. Nah, bantuan dari digital dan internet itu adalah cahaya cerah yang bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya. Karena kan zaman dulu sistem broadcastnya itu kan sulit sebelum ada internet. Ya kayak tadi Mas Dimboy ya, yang mengetahui komik-komiknya Dimboy waktu awal-awal, ya kami ini teman-teman kuliahnya gitu. Tapi sekarang dengan adanya internet, kita bisa promo, masukin ke Tokopedia lah, Shopee lah, sebagai ruang pajangnya yang ya udah kita bisa memproduksi itu dan mendeliver itu ke lebih banyak pembaca. Bahkan sekarang ada trik lagi, jadi kayak istilah kayak crowdfundingnya lah, ada karya karsa, ada traktir. Jadi kita bisa mengumumkan, gue mau bikin komik ini, support dong buat biaya produksinya, itu bisa seperti itu. Ini nanti kita bikin komiknya dari situ ya. Atau cara lain lagi dengan cara ya pre-order. Ada yang saya misalnya sudah bikin komik 40 halaman, Panca misalnya judulnya, saya rilis teasernya, saya punya komik 40 halaman, Panca judulnya, saya broadcast, ini harganya 40.000 misalnya, isinya 40 halaman, ayo silakan akan dibuka PO 2 minggu lagi. Nah, orang pada PO tuh sejumlah itunya, nanti duit PO yang masuk tadi saya pakai buat memproduksi komiknya. Nah, kayak gitu bisa tuh. Zaman dulu sulit, dulu tuh nyari modal istilahnya. Kalau itu modalnya sekarang bisa dicari dengan cara seperti itu. Enak sekali itu zaman sekarang. Makanya kita emang harus bersyukur gitu dengan perubahan media yang seperti sekarang. Karena saya ngalami dua-duanya, saya seneng banget gitu. Dan sekarang penerbit itu dengan kreator bekerja sama. Artinya dulu itu kreator ngandelin penerbit banget gitu. Kalau sekarang kebalik kadang-kadang. Jadi kadang-kadang penerbit yang nyari kreator yang udah namanya populer dulu, baru didekati lah istilahnya, dilamar, mau nggak nerbitin di sini, karena si kreator ini sudah punya fanbase. Nah, nanti tinggal dihitung-hitung, meskipun tidak selalu tepat ya hitungannya. Artinya gini, saya misalnya udah punya follower Instagram 30k misalnya, saya mau merilis komik romance misalnya, tapi kan yang suka romance dari 30.000 orang itu belum tentu semuanya. Nah, yang kayak gitu. Jadi hitungannya tidak selalu tepat. Nah, mungkin itu sih yang bisa saya kasih gambaran secara umum, bahwa industri komik hari ini itu menarik dan ruang untuk berimprovisasinya tuh banyak sekali. Medianya sudah berkembang, ide-ide ceritanya juga masih banyak yang bisa dieksplor. Wah, ini sekarang surga asal kita pinter-pinter mengolah waktu, mengolah energi, mengolah ide cerita juga, sama memaintain fanbase kita supaya bisa menikmati karya menarik kita terus-terusan itu. Jadi untuk teman-teman yang masih berkarya, baik indie maupun ikut major nantinya, tetap semangat,
jangan patah semangat. Nah, karena ya itu tadi, banyak pejuang-pejuang yang masih keras kepala mendongengkan ceritanya melalui medium komik. Mungkin itu dari saya. Tetap semangat ya tadi ya, dan jangan menunda-nunda, langsung saja berkarya, segera aksi. Terima kasih. Podcast ini didukung oleh monkeymelody.com dan menjadi bagian dari suarabaik.id.